Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan video tentang masalah kewarganegaraan yang ada di sekitar lingkungan dengan topik utama kemacetan di Bundaran DPRD Jember. Kemacetan bukanlah hal yang asing, terutama di wilayah yang menjadi pusat aktivitas di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Terutama saat musim hujan, masyarakat cenderung memilih menggunakan kendaraan roda 4 sehingga kemacetan semakin bertambah. Masyarakat juga cenderung memakai kendaraan pribadi daripada kendaraan umum dengan tujuan menghemat ongkos, padahal kemacetan menjadi salah satu sumber polusi udara dan beberapa hal negatif lainnya. Kemacetan adalah kondisi di mana terjadi penumpukan kendaraan di jalan. Penumpukan tersebut disebabkan karena banyaknya kendaraan tidak mampu diimbangi oleh sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai. Akibatnya, arus kendaraan menjadi tersendat dan kecepatan berkendara pun menurun. Kemacetan di daerah Jember memang tidak separah di kota-kota besar lainnya, namun tetap saja mengganggu aktivitas masyarakat di sana, terutama jalan di sekitar Bundaran DPRD Jember yang rawan terjadi kemacetan, yaitu di Jalan Sumatera, Jalan Kalimantan, dan Jalan Jawa. Karena di daerah tersebut terdapat beberapa sekolah, universitas, bahkan kantor pemerintahan sehingga membuat arus kendaraan memadat saat jam kerja. Oleh karena itu, kelompok kami tertarik untuk mengkaji persoalan ini. Permisi Kak, izin ganggu waktunya. Gak apa-apa. Kami izin wawancara mengenai kemacetan di DPR. Siap. Kami dari Mahasiswa UNED. Siap. Kalau boleh tahu namanya siapa Kak? Perkenalkan sebelumnya, nama saya Abad Dirgantara. Profesinya sekarang sebagai apa? Saya di sini profesinya sebagai mahasiswa. Mahasiswa. Asli Jember apa? Kebetulan saya juga asli Jember. Lahir di Jember juga. Saya boleh bertanya, Siap, silakan. bagaimana pendapat Anda terhadap kemacetan di bundaran DPR itu? Menurut saya pribadi, kemacetan di Bundaran DPR ini udah sejak lama terjadi. Karena saya pernah mengalami kemacetan di DPR itu, dampak yang saya rasakan itu ketika saya sudah SMP kelas 1. Nah, waktu saya SMP kelas 1, saya itu tepatnya di SMP Negeri 1 Jember. Oh, sini Nah, berarti. betul, di daerah alun-alun. Nah, kebetulan waktu itu rumah saya itu di Puri. Jadi mau tidak mau setiap hari saya melewati Bundaran DPR itu. Cuman di Bundaran DPR ini ada jam macet yang tertentu. Contohnya di pagi hari orang berangkat bekerja itu rawan macet. Aktivitas itu ya? Aktivitas. Jadi kayak aktivitas mobilitasnya orang bekerja atau berangkatnya euforia orang ya. bekerja itu. Jadi itu kayak macetnya tuh kerasa waktu jam 7. Dan ada arus balik. Arus balik itu biasanya sore. Nah, jadi jam orang pulang kerja atau jam anak SMA Anak pulang pulang sekolah. sekolah. Betul, itu juga kerasa. Jadi ada 2 jam-jam tertentu yang memang benar-benar macet di Bundaran DPRD. Yang pertama itu pagi hari sama sore hari. Jadi seperti itu. Nah, menurut saya pribadi dampak kemacetan di DPRD sendiri, kita kan di sini sebagai mahasiswa. Jadi mau tidak mau dengan kemacetan itu kita itu kayak terkena dampak. Nah, yang pertama dampak yang saya alami sendiri ketika saya ada kelas di kampus, seumpama kelas saya jam 1. Mau tidak mau saya harus mengantisipasi supaya kemacetan itu bisa diminimalisir. Contohnya, jika saya kelas jam 1, saya tuh harus berangkat setengah 1. Nah, kalau saya berangkat mepet-mepet, takutnya takutnya memang macet itu benar terjadi, saya telat dan saya takutnya di kelas itu dimarahin dosen. Jadi mau tidak mau kita harus antisipasi. Betul. Terus apa penyebab kemacetan di DPR itu? Nah, menurut saya pribadi kemacetan di DPR ini ada 2 faktor. Yang pertama faktor itu ada faktor mobilitas arus kayak
arus kendaraan orang-orang arah itu. betul. Jadi arah kendaraan orang-orang tersebut karena setiap tahun ini kan teknologi semakin maju. Nah, juga setiap tahun juga orang-orang ini saya lihat signifikannya itu semakin apa ya? Kayak Naik. mampu, betul. Jadi kayak yang dimaksud kayak kebutuhan itu kan ada primer, sekunder sama tersier. Nah, yang saya pantau sekarang itu kebutuhan masyarakat itu kayak sudah semi tersier karena kayak masyarakat sekarang ini rata-rata memang udah mampu membeli sesuatu. Contohnya sekarang itu mahasiswa rata-rata memiliki satu kendaraan. Nah, maka dari itu volume kendaraan yang ada di kampus sendiri itu kayak bertambah. Itu penyebab yang membludak gitu pertama. Betul, membludak. Jadi semakin bertambahnya kaum mahasiswa dan juga semakin bertambahnya kayak kendaraan. Nah, yang kedua, faktor kedua itu yang saya rasakan yang paling bener-bener fatal macet di bundaran DPR ini ada kayak PKL. Oh Nah, ya. Jadi saya sendiri di situ kayak menyayangkan PKL tersebut kan mengambil bahu jalan. Nah, itu sebenarnya kayak contoh yang salah menurut saya karena setidaknya trotoar kan digunakan untuk orang Jalan kaki. berjalan. Nah, betul. Cuman yang di sini saya juga menekankan kepada pemerintah. Nah, pemerintah ini apa salahnya jika menyediakan fasilitas untuk PKL sendiri? Tempat khusus Betul. buat PKL gitu. Betul. Nah, itu yang saya maksud. Jadi PKL ini kan saya juga jika memandang PKL ini sebenarnya kan PKL kan penggerak UMKM. Jadi tidak semua PKL itu mampu. Nah, saya takutkan ini PKL tersebut memang membutuhkan tempat. Maka dari itu saya sendiri berharap kepada pemerintah jika ingin mengatasi solusi kemacetan yang ada di bundaran DPR, maka tidak salahnya menyediakan tempat-tempat seperti Bujasera. Jadi yang menampung atau menaungi PKL-PKL tersebut. Biar tidak memotong ruas jalan. Betul. Biar kita lebih sempit. Betul. Nah, di sisi lain juga saya juga berpesan kepada terutama ini Dishub Jember. Jadi saya sendiri berpesan kepada Dishub Jember di Jalan Jawa sendiri itu kan ada SMP 3 dan SMA 2. Nah, di sisi lain juga itu termasuk dampak atau penyebab kemacetan. Nah, karena penyebab kemacetannya itu juga terjadi ketika SMP atau SMA tersebut keluar masuk. Nah, saya sendiri menyarankan kepada Dishub untuk setidaknya di depan itu diberi kayak jembatan penyeberangan itu supaya mahasiswa yang supaya siswa yang keluar masuk itu bisa lewat jembatan tersebut. Nah, di sisi lain juga ini yang terakhir saya pesan kepada Dishub. Ini di Jalan Jawa kan kita tahu sendiri jalannya itu sempit, buat parkiran dibuat ini. Nah, apa salahnya jika Dishub tersebut betul menyediakan atau memberikan layanan kayak ini ya, pelebaran jalan. Nah, contohnya kita di sini sekarang melakukan pembebasan lahan. Nah, tidak salah dong kayak Dishub semua berani memberi langkah untuk pembebasan lahan tersebut. Nah, jika udah lahan tersebut udah bebas, saya sendiri memiliki pesan. Jadi pesan saya tuh ya tidak salah untuk melebarkan jalan jauh tersebut. Jadi seperti itu. Makasih Kak untuk informasinya Kak ya. Oke, sama-sama. Permisi Mas, kami dari mahasiswa UNED mau bertanya tentang kemacetan yang ada di bundaran DPR, apakah boleh? Boleh, gimana Mbak? Pertama-tama nama Mas siapa ya? Nama saya Ali Mbak, gimana? Oke, untuk Mas Ali. Izin bertanya ya Mas, bagaimana tanggapan Anda mengenai kemacetan di daerah bundaran? Oh, tentang kemacetan Mbak, menurut saya itu cukup mengganggu ya Mbak. Karena saya sebagai ojol membuat penghasilan saya itu semakin menurun ya. Udah gitu. Terus bagaimana dampak kemacetan tersebut bagi kehidupan sehari-hari Anda? Untuk kehidupan sehari-hari ya buruk Mbak, membuat telat mengantar pesanan sama customer itu biasa memberi rati yang buruk itu. Terus kira-kira menurut Masnya apa sih penyebab terjadinya macet di bundaran DPR itu? Kalau menurut saya sih kayaknya karena kurangnya kesadaran masyarakat ya Mbak. Karena lebih gimana ya, sama petugas-petugas itu jarang ada yang menjaga lalu lintas. Untuk harapan ke depan, bagaimana pendapat Masnya terhadap pengendara yang nggak mau mengalah di bundaran DPR itu? Ya menurut saya ya harus sadar sih Mbak. Cuma butuh kesadaran masyarakat aja, harus untuk lebih mengalah lah, biar kami ojol ya enak lah gitu kerjanya. Harapan Masnya buat kemacetan yang ada di bundaran DPR? Ya harapan saya sih semoga cepat diatasi ya dengan membangun fasilitas
rambu-rambu itu diperbanyak itu biar semuanya lancar gitu udah Mbak. Oke, sudah sekian untuk wawancaranya. Terima kasih banyak untuk Mas Ali. Ya, makasih Mbak. Makasih Mas. Demikian kemanfaatan di sekitar bundaran DPRD Jember, yaitu yang pertama, tidak adanya lampu lalu lintas di bundaran DPRD Jember seperti di bundaran Mastrip, sehingga banyak kendaraan yang tidak mau mengalah saat berkendara dan menyebabkan macet. Yang kedua, kurangnya jumlah petugas lalu lintas dalam mengatasi atau mengatur jalan, terutama di jalan bundaran depan DPRD yang rawan macet. Yang ketiga, banyaknya pedagang kaki lima yang memakai trotoar sebagai tempat berjualan. Yang keempat, kurangnya lahan parkir mobil sehingga banyak mobil yang parkir di pinggir jalan. Pencegahan dan penanggulangan yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemacetan di bundaran DPRD Jember. Yang pertama, pemberian lampu lalu lintas di 4 jalan yang ada di bundaran DPRD Jember. Yang kedua, menambah polisi lalu lintas untuk mengatasi atau mengatur jalan. Yang ketiga, adanya kebijakan larangan berjualan di trotoar. Yang keempat, seharusnya setiap toko di sekitar bundaran DPRD menyediakan lahan parkir tersendiri. Dan yang kelima, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaiki transportasi umum. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya.